terpujilah nama Tuhan Allah kita. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Pakai masker. Jadi suara tertutup dengan masker. Tab. Itu hanya kita beralasan. Sekali lagi shalom. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa ada dua hal dalam hidup yang bisa berjalan beriringan, tetapi juga bisa berseberangan. Kedua hal itu adalah harapan dan kenyataan. Jika kenyataan sesuai dengan apa yang kita harapkan, maka hati kita akan bersukacita. Itu bepung mau. Itu yang beta suka. Pas. Tetapi apabila kenyataan berbeda dengan apa yang kita harapkan, maka tentunya akan timbul kontroversi dan bertentangan dengan nurani kita. Beta pun mau begini, mabak tua kasih begitu. Beta pun suka yang ini, tetapi bab tua pun suka yang itu. Diibaratkan sama seperti orang berpacaran. Kalau begitu baru kenalan, kemudian katakan suka. Itu nyongson suka makan bakso, dia akan berupaya supaya itu nona mau dengan dia. Maka biarpun kenyataan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dia bilang, demi adek, beta makan pentolan. Tetapi kalau begitu sudah hidup bersama, maka dia bilang, ma ingat toh, bapak pantang yang itu. Yang goreng-goreng jangan, yang bakua apalagi. Mak ju bingung toh mau kasih mie oi ko mie meto. Tentunya bahwa dua hal ini ada dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Kenyataan dan harapan akan berjalan beriringan dan akan membawa kita untuk terhanyut sesuai dengan perasaan dan keinginan kita. Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tentunya bahwa kenyataan hidup dan juga harapan akan suatu masa depan ada dalam pergumulan panjang bangsa Israel. Sepanjang kurang lebih 70 tahun. Mereka ada dalam suatu masa pembuangan. Di Babel menjadi bangsa tertawan. Pada masa kejayaan Nebukadnezar, diperkirakan sekitar tahun 597 sebelum Masehi, mereka dibuang ke Babel. Dan tentunya bahwa dalam kondisi ini yang menjadi harapan bangsa Israel adalah berjumpa dengan kemerdekaan, berjumpa dengan kebebasan. Dan harapan itu sangat diimpikan untuk menjadi kenyataan. Tetapi tentunya Bapak Mama, Bapak Saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, bahwa apa yang diharapkan oleh bangsa Israel tidak seperti yang pada kenyataannya. Karena ketika mereka ada dalam pergumulan yang sedemikian, maka Allah mengutus Nabi Yeremia menyampaikan pesannya kepada bangsa Israel melalui sepucuk surat cinta. Kalau omong surat cinta begini, yang muda-muda dong mulai hang. Amin kok yang muda-muda. Allah memakai Yeremia untuk kemudian menyatakan isi hatinya. Ditulis dalam sebuah surat dan dikirim kepada bangsa Israel ketika mereka ada dalam tawanan karena pembuangan ke Babel. Surat ini ditujukan kepada yang pertama, para tua-tua di antara orang-orang buangan. Kata firman Tuhan, ditujukan kepada imam-imam, kepada nabi-nabi,
yang diangkut Nebukadnezar ke Babel ketika itu. Tentunya bahwa surat ini sebagai pesan Tuhan. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia ini tentunya sangat paradoks atau sangat bertentangan dengan apa yang menjadi pergumulan, apa yang menjadi kondisi bangsa Israel sebagai bangsa buangan dan bukan bangsa merdeka. Mereka ada di bawah tekanan tentunya. Yang diharapkan oleh bangsa Israel ketika itu adalah bahwa ada pesan pengharapan untuk menjadi bangsa yang bebas, yang merdeka. Itu menjadi harapan. Karena kenyataan hidup tiap-tiap hari mereka menjadi budak, menjadi orang-orang buangan di Babel. Dan tentunya bahwa mereka memiliki pengharapan yang sangat besar. Kalau dapat masa ini berakhir 70 tahun itu bukan waktu yang singkat. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, orang beriman, justru bahwa sebaliknya pesan Yeremia mengarahkan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan, bukan hanya bangsa yang diberkati, tetapi surat ini mengarahkan bangsa Israel ketika mereka ada dalam pembuangan untuk juga memberkati kehidupan kota di mana mereka tinggal, yaitu di Babel untuk sementara waktu. Sangat bertentangan. Apa yang diharapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, orang beriman, tetapi tentunya bahwa maksud dari bagian surat yang dikirim oleh Yeremia ini menjadi suatu tahapan, menjadi suatu isyarat, menjadi suatu proses bagi bangsa Israel, bahwa ketika mereka masih ada dalam pembuangan, mereka benar-benar dipersiapkan ketika mereka akan dilepaskan dari Babel menjadi bangsa yang merdeka. Mereka benar-benar dipersiapkan di sana untuk menjadi bangsa yang merdeka. Tentunya tidaklah mudah. Mereka sudah harus membiasakan hidup sebagai bangsa merdeka ketika ada dalam pembuangan. Bapak, Mama, Bapak, Saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Karena itu tentunya bahwa bagian firman Tuhan yang datang dan memberkati kita. Surat yang dituliskan oleh Yeremia untuk mengungkapkan isi hati Tuhan, menuntut bangsa Israel bahwa sekalipun mereka menjadi bangsa buangan ketika ada di tengah-tengah bangsa Babel, mereka juga harus tetap menjadi berkat untuk bangsa itu. Karena itu diawali pada bagian ayat yang kelima. Isi surat dari Yeremia. Dirikanlah rumah untuk kamu diam. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ini sama seperti kotong buat sertifikat tanah. Berkenaan dengan Undang-Undang Nomor 33, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Maka kemudian itu sertifikat itu bukan hak milik, tetapi hak pakai. Jadi kalau kotong pegang sertifikat jangan pakai pepung tanah, hak pakai. Bangsa Israel ada di tanah orang, di negeri Babel, suatu bangsa asing. Tetapi di sana tentunya Allah menuntut mereka untuk kemudian mereka membangun kehidupan di sana. Diawali dengan dirikanlah rumah untuk kamu diami. Kalau kotong subangun habis kemudian kalau mau pulang kotong ke Yerusalem, nah itu rumah dong yang dapat. Timbul paradoks, timbul pertentangan yang begitu luar biasa. Tetapi tentunya bahwa hal ini memiliki tujuan. Kenapa? Sehingga isi hati Allah kepada bangsa Israel melalui Yeremia bahwa mereka harus membangun rumah di Babel untuk tempat berdiam, berteduh, untuk tempat tinggal. Maksud Allah adalah supaya walaupun bangsa Israel ada di tanah pembuangan di Babel,
tetapi mereka juga harus menata hidup. Harus menata hidup. Kenapa sehingga Allah tidak berfirman atau memberikan isi hati, bangunlah kemah, sama seperti apa yang disyaratkan untuk Abraham dan Musa? Karena tentunya bahwa kemah akan dibongkar, tetapi rumah tetap menjadi tempat kediaman untuk bangsa ini menata diri. Menata diri sebagai umat pilihan Allah. Menata diri walaupun dalam pembuangan di Babel, tetapi mereka menata diri juga menjadi orang-orang yang merdeka karena memiliki rumah sendiri. Menata diri Bapak saudara orang beriman, tentunya ini suatu pergumulan. Kalau kau mau menata diri jadi baik, menata hidup jadi baik, saya mencatat ada beberapa hal. Yang pertama, kau belajar dari masa lalu. Supaya menata diri jadi lebih baik harus belajar dari masa lalu. Tetapi ada juga yang bilang jangan balik belakang, nanti jadi tiang garam. Istri Lot itu karena belajar dari masa lalu, makanya dia jadi tiang garam. Belajar untuk menata diri dari masa lalu, bahwa pengalaman merupakan guru yang terbaik. Bangsa Israel belajar benar menata diri, menata hidup ketika mereka membangun rumah di Babel. Bercermin kembali kepada pengalaman hidup masa lalu, bahwa mungkin mereka memiliki rumah untuk tinggal, tetapi kehidupan mereka tidak berpadanan dan tidak ada persekutuan dengan Tuhan. Maka Allah membawa mereka untuk harus belajar dari masa lalu, memiliki tempat kediaman, tetapi tentunya bahwa di sana tidak ada hubungan yang intim dengan Tuhan. Bangsa Israel belajar dari masa lalu untuk melihat bahwa masa depan harus lebih baik. Hari kemarin harus berubah dan hari esok harus lebih baik. Belajar memperbaiki hidup. Bahwa kalau pada awalnya bangsa Israel menjadi bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang melawan Allah, bangsa yang tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Allah, maka ketika mereka ada di dalam rumah mereka masing-masing, mereka mulai belajar untuk menata hidup menjadi lebih baik. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menata hidup, maka kita harus meninggalkan kebiasaan buruk. Untuk menata hidup menjadi lebih baik harus meninggalkan kebiasaan buruk. Ada orang yang dia menganggap bahwa kebiasaan buruk itu hal yang biasa. Karena begitu orang tahu itu sanbai, itu terbaik. Hiko subiasana. Menata hidup menjadi lebih baik, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk, kebiasaan kehidupan dalam dosa, dan mau untuk hidup dan berubah. Sehingga mereka harus ada di tempat yang tenang, di mana rumah mereka dia. Yang ketiga Bapak saudara orang beriman, menata diri menjadi baik, menata hidup menjadi baik, orang harus belajar berpikir positif. Belajar untuk berpikir positif. Pada kenyataannya bahwa bangsa Israel ada di tengah-tengah pembuangan di Babel. Kenyataan berbeda dengan apa yang diharapkan. Mereka berfokus kepada kenyataan bahwa mereka sementara menjadi bangsa yang dibuang. Tetapi pada harapannya adalah bahwa mereka merindukan suatu kemerdekaan. Bangsa Israel fokus kepada tujuan, bukan kepada kesulitan hidup. Fokus kepada apa yang menjadi tujuan. Karena itu surat Yeremia ini datang kepada bangsa Israel. Dirikan rumah, tujuan kita adalah kemerdekaan, kebebasan. Tetapi memiliki pikiran yang positif akan membawa kita untuk melihat harapan yang sesungguhnya dan menjadi kenyataan. Tidak fokus kepada kesulitan.
Belajar beberapa pergumulan akhir-akhir ini Bapak Mama berkenaan dengan pandemi COVID-19. Tentunya kalau yang sonde positif syukur-syukur. Tapi kalau yang positif ini jadi soal. Dulu itu kalau seandainya positif itu Bapak semua senang sekali. Mama positif. Amin kok Bapak-bapak. Bapak-bapak takut bilang amin. Tetapi kalau sekarang negatif, dong senang sekali. Dulu kali positif itu dong senang. Tetapi sekarang kalau bilang positif, mama jaga jarak. Jadi begitu kalau mama mau dekat pasang meter memang. Head. Mama juga begitu. Waktu sampai dengar bilang bapak tuh positif. Jaga jarak. Head. Bapak jaga jarak kok. Bapak positif toh. Contoh bapak-bapak ini positif apa? Tetapi begitu kalau lihat bapak-bapak pun doi, mama bilang, bapak semakin dekat semakin lebih baik. Amin. Dia lupa buang itu jaga jarak dong, sampai pakai meter lain. Amin kok mama. Ih tersinggung betul. Berpikir positif. Bukan tujuan kita melihat bahwa kenyataan yang sesungguhnya ada kesulitan, ada persoalan, ada tantangan, dan juga berbagai-bagai pergumulan. Tetapi melihat kepada tujuan bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Amin. Berpikir positif. Lihat orang, Juliet jangan dengan negatif. Mas nenoi pivele nane lo in paik lipstick 5 senti mas men mata ciki-ciki lo i usi lo. Dia sudah berpikir negatif. Hati-hati. Berpikir negatif dengan segala hal. Di gereja juga begitu kalau pendeta khotbah pas. Maksudnya bukan pastor, tetapi pas dengan dia. Dia bilang, itu diomong sama beta itu. Sama seperti ada satu cerita. Minta maaf Bapak, beta biasa kalau khotbah banyak cerita. Ada seorang pendeta. Dia dengan dia pun jemaat. Ini jemaat bukan tersinggung. Dia datang gereja, dia duduk paling depan. Ini pendeta pun khotbah. Bapak Mama, Pak Saudara, setan itu ada di mana-mana. Ada amin. Amin. Semua tepuk tangan Bapak Mama. Dia sudah tersinggung ini. Wih, setan ada di mana-mana. Ini pasti dia bilang beta ini. Karena tadi dia mau ngomong itu di mata melotot kan dia bilang ada di mana-mana. Tapi di mata sambil berkedip mana-mana dia ada di mana-mana. Berarti beta harus pindah tempat. Dia sudah berpikir negatif dengan ini pendeta ini. Dia pindah tempat di sudut sana. Pendeta bilang begini, setan itu juga ada di sudut-sudut. Dia bilang, woi, ini cari hal ini. Tadi beta duduk di sana, dia bilang setan di mana-mana. Sekarang beta pindah di sudut, kemudian dia bilang bahwa setan ada di sudut-sudut. Kemudian dia pikir-pikir, beta pindah sah. Duduk di tengah. Kan dia sudah tersinggung, pikiran negatif muncul. Pendeta lanjutkan, Bapak Mama, setan itu juga kadang-kadang ada di tengah-tengah kita. Dia bilang, woi, ini dia cari hal ini. Dia omong beta sudah, karena di sudut dia bilang setan di sudut. Sekarang beta ada di tengah, dia bilang setan di tengah. Kemudian dia bangun pindah di tempat paling belakang. Yang ada di belakang dong bukan setan, tapi kebetulan karena ini khotbah ini harus ada itu cerita setan. Dia duduk paling belakang. Pendeta sambung lagi. Setan itu juga ada di belakang kita. Hah? Lu tunggu pulang betunggu lu kaboak. Ini dia seomong sang beta ini. Dia hanya berpikir negatif tentang itu pendeta pengomong. Dia tidak berpikir positif. Akhirnya begitu kalau belum keluar gereja dia bangun pulang duluan. Jalan sambil napas sesak-sesak. Tahu napas sesak di musim Covid begini ini. Begitu sampai langsung positif. Karena
itu berpikir positif. Bangsa Israel untuk menata hidup mereka diarahkan untuk berpikir positif, berpikir yang baik tentang apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi mereka, sekalipun mereka ada di tengah-tengah pembuangan di Babel. Yang keempat, beta tanya dulu, masih ada 3 kertas, kotong hot panjang ke pendek. Panjang ke pendek. Ada yang panjang, ada yang bilang pas. Kalau yang pas itu antara panjang dan pendek, dia ada di tengah ragu-ragu. Yang keempat, dalam menata hidup di tempat kediaman mereka di Babel, mereka juga harus melakukan evaluasi diri. Melakukan evaluasi diri artinya bahwa kita perlu berbicara kepada diri sendiri apa yang sudah kita buat dan apa yang belum kita buat. Apa yang sudah kita buat dan apa yang belum kita buat. Apakah bangsa Israel yang merupakan bangsa yang diberkati Tuhan sudah menjadi berkat untuk Babel, ataukah belum menjadi berkat untuk Babel? Kita sudah menjadi orang-orang yang diberkati. Apakah kita sudah memberkati sesama kita ataukah belum sama sekali? Evaluasi diri. Sampai di tahap ini beta sudah bikin apa untuk Tuhan? Sudah bikin apa untuk gereja? Anak muda yang mesti dong ini hari. Dulu orang bilang bahwa pemuda itu tulang punggung gereja. Tulang punggung gereja. Tetapi sekarang suruh balai. Pemuda itu masa depan gereja. Menjadi dewasa di dalam iman berarti sudah harus mengevaluasi diri. Apa yang sudah kau buat di kau kehidupan masa muda untuk gereja, untuk Tuhan, untuk sesama. Evaluasi diri. Bicara dengan diri sendiri. Beta su bikin kau belum Kalau belum na bikin. Evaluasi diri. Kita melihat apa yang sudah dan apa yang belum. Kalau yang belum, kita harus memiliki komitmen untuk sungguh-sungguh bekerja dan melakukan. Kalau yang belum, kita harus memiliki komitmen yang benar, sungguh-sungguh untuk bisa melakukan. Dan kalau yang sudah, maka jadikan itu menjadi pembelajaran berharga untuk tahap-tahap yang lain. Bapak saudara orang beriman, yang kelima dari bagian ini, menata hidup. Artinya bahwa kita harus berani mengambil resiko. Berani mengambil resiko. Bergerak dari zona nyaman kita menuju kepada zona tidak nyaman. Bergerak dari zona merah ke zona putih. Zona hitam ke zona putih. Sekarang kotong pakai semua istilah COVID. Zona merah, zona hitam. Harus berani mengambil keputusan walaupun beresiko. Berani untuk keluar dan kemudian menemukan banyak hal sekalipun di sana ada tantangan. Bangsa Israel ada di tengah-tengah pergumulan pembuangan di Babel. Tetapi tentunya bahwa bagian firman Tuhan ini, isi hati Tuhan mengarahkan mereka untuk keluar dari titik aman mereka, dari zona nyaman mereka. Beresiko. Kita ada di orang pun negeri, bikin ini salah, bikin itu salah, maju kena, mundur kena. Nah sudah kalau begitu di tempat saja. Tapi kalau yang di tempat itu jadi soal. Syukur-syukur kalau di jalan maju, itu positif. Tetapi kalau jalan belakang dan jalan-jalan di tempat, nanti kau tahu lihat dia di tengah tempat. Amin. Harus berani untuk mengambil resiko. Walaupun kenyataan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, kita harus berhadapan dengan kenyataan yang bertentangan dengan nurani. Tetapi tentunya bahwa kita harus mengambil keputusan untuk bergerak keluar. Baru di sana kita dapat menemukan maksud Tuhan bagi kita. Kalau kotong hanya diam di tempat, kotong sana akan tahu apa yang Tuhan mau.
Kalau kotong sudah pernah bergabung jadi pemuda di gereja, juga kotong sudah tahu sebenarnya pemuda ini masa depan kau tulang punggung. Kalau tulang retak jadi soal. Kotong mau dewasa di dalam iman, tapi kalau kotong sudah ambil keputusan untuk menjadi dewasa, maka kotong tidak akan menemukan maksud Tuhan. Untuk menjadi dewasa di dalam iman berarti kotong keluar dari zona nyaman kita. Resikonya adalah menyangkal diri, memikul salib dan mengikut Dia. Itu konsekuensinya. Itu berarti bahwa kita ada di antara suatu rasa tidak nyaman. Tetapi kalau ini benar-benar menjadi keputusan kita, maka kita sudah harus benar-benar melakukannya dengan prinsip dan juga dalam berproses. Bapak, mama, Bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Ini belum sampai ayat 7. Yang kedua dari bagian ayat yang kelima. Surat Yeremia bukan hanya mengerahkan bangsa Israel untuk membangun rumah untuk kamu diami. Tetapi yang kedua dari bagian ini adalah buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Buatlah kebun. Bukan buat kebun untuk kemudian cari nama. Bikin kebun besar-besar. Sebentar kalau begitu tulang encok kiri kanan, minta maaf yang ada kerja kebun sekarang yang kebun besar-besar dong. Sebentar kalau tulang supengkor kiri kanan, tahu teh, beta kerja kebun terlalu banyak. Ini makan puji. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Artinya bahwa dalam hal ini buat kebun untuk memenuhi kebutuhan hidup. Karena dalam pembuangan di Babel, bangsa Israel tidak seharusnya menjadi bangsa-bangsa yang meminta-minta roti, mengharapkan belas kasihan, tetapi harus menjadi bangsa yang tentunya dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Kalau kau ngomong kebutuhan hidup itu jasmani. Kalau hanya memenuhi kebutuhan hidup saja itu jadi soal. Kalau hanya kasih makan ini daging tiap hari, kau badan besar tetapi iman kecil, bab mesek. Karena itu tentunya bahwa Yeremia mengerahkan bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup, kebutuhan jasmani. Karena kalau seandainya jasmani sudah sejahtera, iman sudah sejahtera. Harus penuhi dua-dua, memenuhi kebutuhan hidup dan juga memenuhi kebutuhan iman. Bangsa Israel diarahkan untuk melakukannya. Sekali lagi Bapak, saudara, walaupun itu bertentangan dengan apa yang menjadi harapan dalam diri mereka. Bapak, saudara, orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Yang berikut. Dalam surat ini tentunya Nabi Yeremia menyampaikan isi hati Tuhan. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Apa saudara orang beriman? Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam hal ini tentunya Yeremia mengerahkan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah walaupun ada di daerah pembuangan. Tetapi mereka tetap harus menjadi bangsa yang besar, di mana di sana mereka membentuk keluarga. Hal ini bukan hanya omong soal persekutuan, tetapi tentunya bahwa hal ini omong soal suatu pergantian generasi untuk menjalankan peran sebagai umat pilihan Allah. Bukan hanya soal persekutuan, soal bertambah banyak, tetapi tentunya dengan visi untuk menjalankan peran sebagai umat pilihan Allah. Menjalankan peran berarti bahwa ada fungsi di sana. Bangsa Israel diarahkan untuk menjalankan perannya sebagai umat pilihan Allah. Mama, saudara, orang beriman,
Generasi harus bertambah. Dari generasi ke generasi untuk menjalankan peran sebagai umat pilihan Allah. Itu berarti bahwa ini firman ini beta tadi lihat-lihat juga. Hai, kayaknya kalau bilang bertambah banyak ini berarti itu program KB ini. Minta maaf Bapak Gabi orang kesehatan. KB itu ada yang bilang keluarga berencana. Tetapi yang Yeremia maksudkan ini keluarga besar. Amin kok. Tentunya bahwa mereka harus membangun kehidupan keluarga dalam suatu persekutuan. Supaya kemudian dari generasi ke generasi mereka bukan saja bertambah banyak. Tetapi tentunya bahwa mereka menjalankan apa yang menjadi peran dalam kehidupan bangsa, dalam kehidupan kekeluargaan, dalam kehidupan bersama. Ada peran di sana yang harus dilakukan. Peran dalam kehidupan tiap-tiap hari, dalam kehidupan bermasyarakat. Masing-masing sudah ada yang dipentupoksi sendiri. Kalau beta ngomong tupoksi pasti ada yang bingung. Tupoksi itu apa? Ini hari dia bawa makanan ringan kas kotong. Masing-masing sudah harus memiliki peran. Peran orang tua adalah membimbing, mendidik anak-anak. Orang Israel itu dari usia 0 tahun saja sudah harus hari-hari bapak mama omong Taurat. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Kasih belajar dari umur 0 tahun. Yang dari itu anak masih bingung-bingung itu. Masih bintang bingung tangang. Dia pun bapak harus omong itu Taurat hari-hari. Peran orang tua dalam mengajar, mendidik, membesarkan, mengasuh. Bukan hanya dalam hal jasmani, tetapi juga dalam hal iman. Tugas jadi bapak ani, mama ani itu sonde gampang. Jangan sampai kau bilang yang penting piko pendeta tanya, saya percaya dan berjanji, stop di situ. Amin kau bapak ani, mama ani. Kalau bapak ani majelis nanti tahu. Menjalankan peran masing-masing. Tugas bapak ani, mama ani mendampingi orang tua. Bersama-sama melakukan tugas sebagai orang tua. Dalam hal mendidik, membimbing, membesarkan, merawat, dan seterusnya. Jangan sampai setahun sekali berdapet bapak ani pemuka. Jo itu anak sarani mau bilang, mama bilang, Pita itu bapak ani sudah datang. Jo ini anak menangis mas kekeduk son mau. Kok habis setahun baru datang lihat sekali pas hari Natal soal. Bersama-sama mendidik, membimbing, membesar. Bukan hanya dalam kehidupan jasmani, tetapi mendidik sampai kepada anak ini berangsur-angsur menjadi dewasa dalam pengenalan takut akan Tuhan. Peran sebagai anak muda, peran sebagai orang percaya, peran sebagai majelis jemaat, peran sebagai laki-laki dan perempuan. Masing-masing kita memiliki peranan sebagai suatu keluarga yang utuh, untuk kemudian ketika pergantian generasi sekalipun kita tetap menjadi bangsa pilihan Allah. Bapak mau saudara orang beriman yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman-Nya. Yang ketiga, masih ada 5. Yang ketiga, kata firman Tuhan sebagaimana nats pembimbing bagi kita. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan supaya kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Bukan kemana kamu aku tempatkan. Biasanya kalau lulus PNS, kemudian ada pernyataan siap ditempatkan di mana saja. Biar diudik ju,
siap ditempatkan di mana saja. Kami pendeta juga begitu. Siap ditempatkan di mana saja, siap untuk tetap tinggal di pastori, tidak meninggalkan rumah pastori, itu pernyataan. Tapi itu bahasa masopan. Ini bahasa dia bilang bahwa usahakanlah kesejahteraan kota, kemana kamu aku buang. Kata buang itu jadi soal. Kata buang itu jadi soal. Son kirim baik-baik pakai paket JNE ko. Shopee ko. Bukan Shopee kepala bapak-bapak. Shopee itu suatu perusahaan online untuk kirim-kirim barang. Jangan sampai saya omong Shopee begini. Dulu dong bilang, nonton hari omong Shopee ini sinyal bagus. Amin. Bukan Shopee supaya sinyal bagus kok. Berarti sebentar ini. Pertama kalau sutap 1 botol bikin 2 botol. Kalau 2 botol son pas 1 jergen. 1 jergen son pas ya berjergen-jergen. Atau di penggaya tap lain. Orang bilang minum sedikit-sedikit tuh. Jangan banyak-banyak mabok. Dia sonde, dia bangun ini dia rufuk. Sedikit-sedikit minum. Bukan minum sedikit-sedikit. Dia sedikit-sedikit minum. Akhirnya dia jalan, ini dunia tidak rata. Begitu dia lihat orang, sekarang ini sudah dekat dunia kiamat. Bu ini betul lihat bu berdiri sambil bergoyang-bergoyang. Atau jangan-jangan seroja kedua sudah datang. Dibuang. Tetapi dalam hal ini Allah menuntut bangsa Israel untuk harus mengusahakan kesejahteraan kota itu. Walaupun mereka ada di Babel di tempat pembuangan, tetapi Allah tetap menegaskan usahakanlah kesejahteraan kota itu. Karena waktu masih terlalu panjang, 70 tahun bosong masih tinggal di situ. Kalau itu kota sejahtera, bosong juga akan sejahtera. Kalau itu kota kacau balau, bosong juga akan kacau balau. Usahakanlah kesejahteraan kota, di mana kamu aku buang. Kesejahteraan itu berarti bahwa semua baik. Sejahtera itu dia punya bahasa aslinya adalah shalom. Shalom, salam damai, sejahtera. Karena itu tentunya bahwa Allah menegaskan bangsa Israel, usahakan dia punya kesejahteraan. Kalau dia baik, bosong juga baik. Kalau dia makmur, bosong juga makmur. Kalau dia aman, bosong juga aman. Kalau dia sejahtera, bosong juga sejahtera. Kalau ini COVID lewat, bosong justru akan kena COVID lain. Karena itu tempat di mana kamu aku buang wajib pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Jangan sampai bilang kau tuh pikir-pikir ini barang antara ada dan tiada. Kau dia kena data yang di itu dong sayang kotong sonde. Belum kau dia data amis ang kotong. Usahakan. Papa, mama, saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Dia bukan hanya bilang mengusahakan kesejahteraan dalam bagian ini firman Tuhan. Tetapi yang dia katakan di sini adalah berdoalah sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Berdoalah. Kebanyakan kita kalau berdoa itu doa yang paling enak dan gampang itu adalah ketika doa makan. Karena begitu selesai berdoa mujizat terjadi. Amin. Kita begitu tutup mata berkatilah makanan ini. Amin. Sudah ada di atas meja. Itu doa mujizat. Soalnya ada doa yang tentunya akan menjadikan segala sesuatu menjadi mujizat selain doa makan. Amin. Yang tukang makan. Amin. Doa yang mendatangkan mujizat hanya doa makan. Karena itu orang sana akan ingat doa untuk bangsa dan negara sementara dilanda COVID. Seroja baru saja berlalu dan seterusnya. Masih ada pandemi kedua. Kotong sudah tahu nanti yang datang oleh apa. PPKM sekarang sampai dengan level 4. Nah dari level 4 itu kemudian nanti DPLN turun 3, 2, 1. Itu berarti bahwa dia berawal dari titik paling bawah sampai ke titik klimaks. Kotong berdoa ke sonde. Ini dilewati cepat-cepat. Pasar kotong pergi baru 1 jam. Ini aparat dong muncul datang. Bubar, bubar. Kotong sonde berdoa nah.
Pasar Impresoi syukur-syukur ada buka. Kotong di Batu Putih ini seberapa kali lihat areal dilarang berjualan di sini. Areal dilarang berjualan di sini. Karena apa? Kotong hanya berpasrah dengan nasib. Apa yang mau terjadi, terjadilah. Mutninat lo pas-pas. Sampai hari kotong mau beli bawang merah saja 3 buah 5.000. Wih, neno 35.000. Usi loh. Dia bilang berdoa. Berdoa dapat mengubahkan segala sesuatu. Doa orang percaya besar kuasanya, amin. Tapi kalau kotong sudah berdoa, kotong sudah menyampaikan, kotong visi hati untuk Tuhan, mana dia akan tahu apa yang kotong mau. Matius pasal 7 bilang, mintalah maka akan diberi. Mau minta sejubulut pun berat. Carilah maka kamu akan mendapat. Nah, apalagi ini kata cari ini. Itu perjuangan keras. Mesti pokok paka, banting tulang. Nah baik kalau sudah yang tulang keropos, kalian tulang keropos dong nah. Pulang lihat sudah nanti super ban kiri kanan. Dia bilang ketuklah maka pintu akan dibukakan. Bapak saudara orang beriman, usahakanlah kesejahteraan kota. Berdoalah bagi kota itu, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Hal ini tentunya menjadi pesan penting bagi bangsa Israel. Ini menjadi pesan yang sangat penting. Tetapi bukan hanya bagi bangsa Israel. Ini juga menjadi pesan penting bagi kita dalam kehidupan berjemaat, berbangsa, dan bernegara di bulan kebangsaan di bulan Agustus. Ini menjadi pesan penting. Apakah kotong ketika berdoa untuk kotong presiden, wakil presiden? Jangankan presiden, wakil presiden, kepala desa, deka-deka saja pasti kotong son berdoa kas dia. Kalau ini kepala desa kotong son berdoa, nah, wih presiden terlalu jauh. Ini jadi soal. Berdoa untuk pemerintah, berdoa untuk bangsa dan negara, berdoa untuk mereka yang sementara ini ada di garda terdepan bersama-sama dengan pemerintah untuk memutuskan ini rantai penyebaran virus. Kotong kalau berdoa lupa buang itu. Dia bilang berdoa. Karena itu berdoa ini bukan hanya untuk pribadi, tetapi doa sudah harus menjadi pilar-pilar penyangga untuk kehidupan iman, kehidupan bergereja, kehidupan bermasyarakat. Berdoa untuk pilar pemerintahan, berdoa untuk pilar hukum, berdoa untuk pilar pendidikan, teknologi, berdoa untuk pilar bisnis ekonomi, berdoa untuk pilar seni budaya. Berdoa bagi kota, berdoa bagi pemerintah, berdoa bagi bangsa. Bapak Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan, berkenaan dengan ini kita ada di bulan kebangsaan. Sinode Gemit mencetuskan bulan Agustus sebagai bulan kebangsaan, untuk kemudian kita melihat kembali betapa berartinya kita ada di tengah-tengah bangsa ini. Tentunya bahwa kita harus menjadi pembawa terang di tengah-tengah Indonesia yang majemuk. Di tengah-tengah bulan kebangsaan, Sinode Gemit membawa kita dengan pergumulan bersama. Pergumulan bersama bukan hanya pergumulan bangsa, tetapi ada satu pergumulan besar di mana kita bersama-sama bergandengan tangan mengambil satu komitmen untuk memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Ini menjadi pergumulan kebangsaan. Sinode Gemit mengangkat dalam doa dan puasa, untuk kemudian kita bersama-sama merenungkan. Kita harus berarti ketika kita ada di tengah-tengah bangsa ini. Ketika kita ada di tengah-tengah bangsa ini, kita harus menjadi orang-orang berarti. Menjadi lilin kecil yang menjadi terang bagi bangsa ini. Walaupun tidak terlihat, tetapi doa kita memiliki kuasa yang besar bagi bangsa ini. Bapak saudara orang beriman yang sangat diberkati Tuhan. Tentunya bahwa bagian firman Tuhan yang datang dan memberkati kita. Bukan saja kita ada di bulan kebangsaan, tetapi membawa kita dalam perenungan diri masing-masing untuk kita menjadi orang-orang yang hidup dengan berarti. Ketika kita ada di mana saja, sekalipun kenyataan tidak sesuai dengan harapan yang kita inginkan, tetapi mari kita berjalan dalam janji Tuhan
untuk menuju kepada tujuannya, yaitu rancangan damai sejahtera. Tuhan memberkati kita dalam terang firman-Nya. Terpuji